Saga Dua Dinasti, Gen Elit, Garis Waktu peradaban awal, kerajaan kuno, kepercayaan, dan transformasi modern. 10.000–3.300 SM, era Fajar peradaban Levan, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, Israel. Revolusi pertanian, transisi manusia dari pemburu menjadi petani. Jericho, pembangunan tembok kota pertama di dunia. Seni patung, Ain Ghazal, Yordania, representasi bentuk manusia tertua. 10–8.000 SM masa transisi revolusi Neolitikum. 8–5.000 SM, muncul desa pertanian. 5–4.000 SM, dari desa ke kota periode Ubaid dan Uruk. 3500–3000 SM, muncul negara kota dan kerajaan. 3500–500 SM, era peradaban kuno, tulisan, kota-kota pertama, dan sistem pemerintahan terpusat, kerajaan awal, Mesopotamia, Ancient Egypt, Indus Valley, kawin antar bangsawan, Incest. 3300–539 SM, zaman perunggu dan besi. Fenisia, Lebanon, menciptakan alfabet, nenek moyang huruf Latin, dan pewarna ungu Tyrian yang sangat mahal. Aram, Suriah, penyebaran bahasa Aram bahasa internasional kuno. Filistin, pesisir Palestina, inovasi teknologi senjata besi dan keramik Aegean. Israel dan Yehuda, Palestina, Israel, penulisan teks awal Alkitab dan konsep monoteisme. Edom, Moab, Amon, Yordania, sistem benteng gurun dan eksploitasi tambang tembaga. 500 SM–500 M, era klasik dan kekaisaran besar filsafat, demokrasi, kekaisaran luas menghubungkan berbagai wilayah. Imperium besar, Persian Empire Roman Han Dynasty, kawin politik aliansi kekuasaan selir anak banyak. Era inkubasi dan perang agama, 500 M–1450 M, 500–1500 M, abad pertengahan awal dan transisi. Jatuhnya Roma, bangkitnya agama-agama besar, dan peradaban baru. Dinasti feodal, Tang Dinasti Majapahit Abbasid Khalif Hate, campuran etnis raja ratusan selir anak perebutan takhta perang intrik pembunuhan keluarga internal. 539 SM–636 M, era imperium dan klasik. Penguasa, Persia, Alexander Agung, Yunani, Romawi, dan Bizantium. Arsitektur megah, kota Petra, Nabatea, Yordania, kuil Jupiter di Baalbek, Lebanon, dan kota Romawi. Penyebaran agama, kelahiran Kristen dan konsolidasi doktrin-doktrin awalnya. 636–1516 M, era kekhalifahan Islam. Damaskus, Dinasti Umayyah, Masjid Agung Umayyah, mahakarya arsitektur Islam awal. Sains dan kedokteran, penerjemahan ilmu pengetahuan Yunani ke Arab dan pengembangan rumah sakit modern pertama di Damaskus. Benteng Perang Salib, struktur pertahanan masif seperti Krak des Chevaliers, Suriah. Tahun 1500 sampai tahun 1900 dinasti Eropa elit Incest, Habsburg Dinasti, kawin sepupu. Tahun 1516 sampai tahun 1918 M, era Ottoman, provinsi, vilayet, dari Kekaisaran Turki Ottoman. Jalur kereta api Hejaz, menghubungkan Damaskus ke Madinah transportasi haji. Arsitektur kota tua, renovasi Yerusalem dan pasar tradisional, Souk, di Aleppo. 1900 Now, era modern, demokrasi bukan lagi darah tapi sistem, pendidikan dan ekonomi jadi penentu, gen elit berubah jadi akses pendidikan nutrisi dan lingkungan, dibangun bukan diwariskan murni. Perintis pelopor bukan pewaris penerus. 1918 Now, era modern. Setelah Perang Dunia I, terbagi menjadi negara-negara berdaulat. Lebanon, Fenisia, pusat perbankan dan budaya di Beirut, pernah dijuluki Paris di timur. Suriah, Aram, Neohet, Umayyah, pelestarian situs warisan dunia UNESCO terbanyak di kawasan ini, sebelum konflik. Yordania, Edom, Moab, Amon, Nabatea, keberhasilan mengelola perdamaian dan pariwisata sejarah kelas dunia, Petra. Palestina, Filistin, Israel, Kanaan,
perjuangan kedaulatan dan pelestarian identitas budaya kuno Levan. Israel kuno, Yehuda, inovasi teknologi tinggi, irigasi gurun, dan riset sains global. Kesimpulan, kerajaan pertama tak muncul tiba-tiba. Mereka berevolusi dari pemburu, nomaden, petani, menetap, masyarakat irigasi, organisasi, negara kota, perang, perebutan sumber daya, kerajaan, kekuasaan terpusat. Perubahan kepercayaan, hampir semua peradaban mengalami pola ini. Awal, menyembah apa yang mereka takuti, petir, banjir, matahari. Tengah, menggunakan agama untuk memperkuat raja, titisan dewa. Akhir, masuknya agama transnasional, Islam, Kristen, atau Buddha, yang menyatukan berbagai suku di bawah satu payung moral, yang kemudian menghapus kepercayaan kuno mereka. Menariknya, hanya Tiongkok yang berhasil mempertahankan kesinambungan budayanya, tulisan dan filosofi, dari 4.000 tahun lalu hingga sekarang, sementara peradaban lain seperti Mesir dan Mesopotamia mengalami putus sejarah, secara bahasa dan identitas agama. Peradaban awal, era kerajaan.